Kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, "Bang, pepaya, berhenti dulu sebentar." Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak? Berhenti. Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak? Tidak. Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman berhenti, yang tidak beriman langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat di depan rumah, kita panggil, "Bang, pepaya, berhenti dulu." Dia dengar tapi nggak mau berhenti. Apa kita bilang? Kang pepaya budak. Dipanggil nggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, nggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, nggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhalladzina aslamu. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat. Makanya nggak puasa. Pak, itu teman saya kok nggak puasa? Nggak puasa, nggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok Pak? Iman, tapi nggak puasa. Nggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik, cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok Pak, sudah balik. Sudah balik, sudah. Tapi nggak puasa. Enggak. Gila kali dia ah. Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras Pak, dia tidak gila. Tidak gila, tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama, yang dipanggil melaksanakannya iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah. Ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak? Lihat. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji, sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, nggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung.
Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin, belaga miring. Temennya tanya, lu lemes amat, gue lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat, karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap, pakai serban, pakai siwak, bahasanya saya paseh-pasehin, kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, usolli warwal maghribi salasa raka'atin Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya, di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabbihis sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5.000, karena ada orang yang disegani, naik 10.000, yang 5.000 sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini. Haji kalau mabrur pahalanya ini. Sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji 1 hari 5.000. Ketahuan kan, sehari 5.000. Kita bisa kong-kalingkong, ada mandor rajin, nggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5.000. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah
kewajiban gugur, nilai 0. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa.